Masalah yang berdampak besar bagi banyak siswa, bahkan setelah masa pandemi berlalu. Halo semuanya, selamat datang di EduVibe Gen Z. Senang rasanya bisa menemani Anda dalam obrolan ringan seputar isu-isu pendidikan yang penting untuk kita perhatikan. Saya, Nashifa Hairi Sahibah, dalam beberapa menit ke depan akan membahas satu topik yang semakin terasa relevan. Masalah yang berdampak besar bagi banyak siswa, bahkan setelah masa pandemi berlalu. Terima kasih sudah bergabung pada episode kali ini dan selamat mendengarkan. Coba kalian bayangkan ketika ada seorang siswa yang harus berbagi satu ponsel dengan saudara-saudaranya hanya untuk mengerjakan tugas daring. Sementara itu, siswa lain yang tinggal di kota bisa menikmati kelas interaktif setiap hari tanpa hambatan. Ketimpang seperti ini bukan sekedar tentang kenyamanan, tetapi tentang kesempatan belajar yang pada akhirnya bisa menentukan masa depan mereka. Jadi, pertanyaannya, apakah kualitas pendidikan kita benar-benar sudah merata? Nah, pada episode kali ini kita membahas masalah besar yang sering terdengar, tapi belum sepenuhnya terselesaikan, yaitu kesenjangan akses teknologi dalam pembelajaran. Isu ini mencakup banyak hal, mulai dari ketersediaan perangkat seperti ponsel atau laptop, kekuatan jaringan internet, kesiapan guru dalam menggunakan media digital, sampai dengan ketersediaan materi belajar yang bisa diakses tanpa koneksi. Ketika pembelajaran digital semakin menjadi bagian tetap dari sistem pendidikan, ketidakmerataan ini bukan lagi masalah kecil. Ia bisa berubah menjadi bentuk ketidakadilan yang membuat sebagian siswa tertinggal, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena fasilitas yang tidak mendukung. Faktanya, banyak sekolah sudah memanfaatkan platform digital untuk mengajar, memberi tugas, atau melakukan evaluasi. Namun, kalau sebagian siswa tidak bisa mengaksesnya secara stabil, proses pembelajaran menjadi tidak setara. Ada siswa yang kesulitan mengikuti diskusi, terlambat mengumpulkan tugas daring, atau kehilangan materi tambahan yang seharusnya bisa meningkatkan kemampuan mereka. Guru pun merasakan dampaknya. Mereka harus membuat materi untuk dua kondisi sekaligus, yaitu tatap muka dan daring. Tentu saja hal ini menambah beban kerja. Tanpa dukungan yang memadai, teknologi yang seharusnya membantu malah bisa memperlebar jurang antara yang mampu dan tidak mampu. Dampaknya cukup serius. Banyak siswa kehilangan motivasi belajar karena merasa selalu tertinggal. Ada juga yang punya potensi besar secara akademik, namun tidak bisa menunjukkan kemampuan mereka secara maksimal karena keterbatasan akses. Di sisi lain, guru mengalami kelelahan akibat meningkatnya tugas administratif digital, serta tantangan menilai siswa secara adil. Sekolah di daerah terpencil kadang mendapatkan bantuan perangkat, tetapi tanpa pelatihan dan koneksi internet yang memadai, pemanfaatannya belum optimal. Solusi untuk masalah ini harus datang dari berbagai level. Seperti di sekolah, guru bisa membuat tugas yang lebih inklusif, menyediakan pilihan offline, atau memberikan waktu tambahan. Sekolah juga bisa membuka akses laboratorium atau hotspot internet di luar jam pelajaran. Di komunitas, warga bisa membuat layanan wifi bersama, atau meminjamkan perangkat secara bergiliran dengan sistem yang rapi. Dari pemerintah, dibutuhkan kebijakan yang lebih kuat seperti subsidi kuota pendidikan, pembangunan infrastruktur digital, dan pelatihan guru untuk pengelolaan kelas hibrid. Jadi, kesimpulannya adalah akses teknologi bukan hanya soal perangkat atau jaringan, tetapi menyangkut keadilan dalam pendidikan. Mengatasi kesenjangan ini membutuhkan kerjasama semua pihak seperti sekolah, orang tua, komunitas, dan tentu saja pemerintah, agar para siswa di daerah terpencil dapat mengakses teknologi yang dapat membantu dan memudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Nah, itu tadi topik pembicaraan kita pada podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan EduVibe Gen Z. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.